Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abah Tony, channel tempat berbagi pengalaman tentang hobi di dunia elektronika dan dunia audio. Terima kasih kepada sahabat-sahabat, teman-teman yang sudah sudi untuk mampir di channel kami untuk berbagi pengalaman. Kami senantiasa mendoakan kepada teman-teman supaya senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, supaya diberikan kelancaran di dalam rezeki dan juga senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai polarity. Ya. Kita akan berbicara mengenai polarity. Ya. Polarity. Polarity yang berhubungan dengan speaker atau speaker polarity. Di beberapa diskusi mungkin ada yang menanyakan apakah bedanya antara polarity dengan fase. Maka tentunya sangat berbeda ya teman-teman. Nanti mungkin pada video lain kita akan bahas tentang fase. Nah, kita sekarang akan berbicara dulu mengenai polarity speaker. Polarity yang ada hubungannya dengan speaker. Kita bahas dulu teman-teman, apa itu polarity? Polarity itu apa? Ya, polarity, namanya polarity itu adalah artinya kan kutub. Polarity itu artinya kutub. Berarti ada kutub positif, ada kutub negatif. Jadi sesimpel itu ya teman-teman. Definisinya sesederhana itu, namanya polaritas itu berarti ada polaritas positif, ada polaritas negatif. Oke. Mari kita coba lihat di dalam aplikasi kita, di dalam dunia audio. Maka tentu saja polaritas ini sesuatu yang harus kita perhatikan ketika kita menyambung speaker kita ke amplifier. Nah, ada dua kondisi, ada dua hal yang mungkin terjadi ketika kita memasang speaker kita dengan amplifier kita. Kita gambarkan di sini ya teman-teman ya. Ini andaikan gambar sebuah amplifier. Maaf, gambarnya jelek teman-teman. Ini amplifier. Ini outputnya, ini ada positif, ada negatif. Kemudian di sini ada gambar speaker. Ini ada speaker. Ini positif. Ini polaritasnya positif di sini. Di sini negatif. Kalau kita menghubungkannya positif ampli ke positif speaker, negatif amplifier ke negatif speaker, maka ini kita sebut dengan koneksi yang benar atau correct polarity. Correct polarity. Jadi polaritasnya
benar teman-teman. Jadi polaritas yang kita hubungkan itu benar. Oke. Tapi kita lihat kondisi kedua. Kondisi kedua, ini ada output amplifier. Ini ada positif. Ini ada positif, ini negatif. Kemudian kita punya speaker. Ini positifnya, ini negatifnya. Kemudian kita hubungkan yang positif ke negatif, yang negatif out ke positif. Nah, ini namanya reverse polarity. Reverse polarity atau polaritasnya terbalik. Jadi ada yang benar pada posisi yang pertama, kemudian ada koneksi dengan polaritas yang terbalik. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Sekarang kita mau berbicara tentang polaritas dari sebuah gelombang audio. Kita mau berbicara polaritas dari sebuah gelombang audio. Kita mau berbicara dulu audio wave atau gelombang audio itu apa sebenarnya. Jadi sebuah gelombang audio sebenarnya kalau secara keilmuan itu didefinisikan atau dijabarkan sebagai sebuah tekanan udara atau perubahan tekanan gitulah ya. Perubahan tekanan yang mana tekanan itu bisa jadi positif. Jadi perubahan tekanan yang positif dan negatif. Jadi perubahan tekanan positif dan negatif yang menekan udara di sekitarnya, yang menekan udara di sekitarnya. Oke, definisinya simpel aja teman-teman ya, biar tidak terlalu membingungkan. Kita ulangi lagi. Definisi dari audio wave atau gelombang audio itu adalah perubahan tekanan, baik tekanan itu yang bersifat positif atau negatif, yang menekan di udara di sekitarnya. Nah, tekanan yang menekan udara, baik yang positif atau negatif, itu nanti akan diterjemahkan oleh telinga kita sebagai sebuah bunyi. Jadi sekali lagi bahwa tekanan terhadap udara yang ada di sekitar kita, baik tekanan itu
yang bersifat positif atau negatif, itu nanti yang akan diterjemahkan di dalam telinga kita sebagai sebuah bunyi. Nah, kita akan mencoba sedikit menggambarkan ya teman-teman. Oke, kita ganti kertasnya. Kita akan mencoba menggambarkan secara sederhana. Ini ada sebuah gambaran gini. Ya. Ini anggap garis sentral. Garis lurus itu garis sentral. Garis sentral. Garis lurus lah begitu ya. Atau garis sentral ini biasa disebut dengan tekanan udara yang normal di dalam ruangan. Jadi ini menunjukkan tekanan udara yang normal. Nah, ketika ada satu tekanan, tekanan itu bisa jadi positif, kemudian naik, kemudian turun lagi, turun menjadi negatif, kemudian mau naik lagi. Jadi antara yang naik di sini positif, kemudian yang ini negatif, ini adalah yang terjadi ketika suara itu menekan udara yang ada di sekitar kita. Jadi tekanan itu bisa jadi positif, kemudian pasti nanti akan sebaliknya negatif. Dari perubahan udara yang ditekan di sekitar kita ini, dari positif ke negatif, kembali lagi positif, negatif, dan sebagainya sesuai dengan intensitasnya, itu yang akan diterjemahkan telinga kita sebagai sebuah bunyi. Nah, ini yang disebut gelombang. Gelombang suara itu bentuknya seperti ini. Jadi ketika ada naik, ada turun sampai di sini, maka ini yang disebut dengan satu gelombang. Jadi ada bagian yang tinggi, ada bagian yang rendah, yang membentuk ini secara sempurna ini disebut satu gelombang. Jadi intinya ini ada tekanan yang positif, ada tekanan yang negatif. Itu adalah satu gelombang. Nah, gelombang ini punya polaritas. Tadi yang sudah kita sebutkan, ada yang bertekanan positif, ada yang bertekanan negatif. Maka kalau tidak ada tekanan, ya berarti tidak ada bunyi, karena ini hanya sebuah garis lurus saja. Jadi silent, ya. Tidak ada tekanan positif atau negatif, maka hanya akan ada sebuah garis lurus, yang itu berarti hanya sebuah silent atau keheningan, jadi tidak ada suara atau kecil sekali suaranya itu. Kita umpamakan begini. Kita umpamakan sebagai contoh. Ini katakanlah gambarnya maaf kurang sempurna ya. Ini katakanlah sebuah drum ya. Sebuah drum ini membrannya. Ini membran. Ketika stick drum ini memukul membran daripada drum ini,
otomatis membran drum ini pertama kali akan menekan ke bawah, downward. Setelah menekan ke bawah, maka dia akan balik ke atas. Nah, tentu dengan tindakan kita memukul drum ini akan menjadikan perubahan udara di sekitar kita, yaitu tadi tekanannya mulai dari menekan ke bawah, kemudian kembali ke atas. Nah, maka ketika di sini ada mikrofon, ada sebuah mikrofon drum, mic, ada sebuah mikrofon drum, maka yang pertama kali ditangkap oleh mikrofon ini adalah sinyal yang negatif, yang ke bawah. Kemudian baru menangkap sinyal yang positif. Jadi begitu cara bekerjanya ya teman-teman. Nah, ketika suatu saat suara ini dimainkan, umpama ini proses merekam ya. Proses merekam ketika kita mixing drum dengan posisi mic yang seperti ini, polaritasnya benar mic-nya. Ketika suara yang pertama adalah yang sinyal negatif yang masuk ke mic. Demikian seterusnya. Nah, ketika suatu saat rekaman ini diputar, kemudian ketika menghubungkan speakernya itu fasenya terbalik, maka akan menjadi masalah. Kenapa? Karena ketika yang harusnya ketika merekam ini proses yang pertama kali masuk adalah sinyal negatif, kemudian diikuti sinyal positif, maka ketika speaker itu kita terbalik di dalam memasangnya, maka terbalik akhirnya. Yang awalnya sinyal positif, maka nanti ketika di speaker akan menjadi sinyal positif. Ini yang akan terjadi masalah teman-teman. Jadi antara proses awal mengambil sumber suara kemudian direkam dengan ketika direpro kembali itu tidak sama. Ini yang sering menjadikan masalah, sehingga mungkin suaranya jadi kurang nendang dan lain sebagainya. Nah, ini diantaranya disebabkan dari hal-hal semacam itu. Nah, maka kita akan berbicara tentang interference di dalam gelombang ini. Interference di dalam gelombang ini. Jadi sebagai contoh ya, ketika ada dua gelombang yang sama polaritasnya, oke, kita ganti lagi. Kita akan berbicara mengenai destruktif dan konstruktif interference. Dah, bisa dibaca ya teman-teman ya. Destruktif dan konstruktif interference. Apa yang dimaksud?
Kita mulai dari yang pertama dulu. Ketika ada gelombang suara yang polaritinya sama, ketika ada dua gelombang, anggap ini gelombang pertama, ini gelombang kedua, kemudian disatukan. Ketika ada dua gelombang yang sama, kemudian polaritinya sama persis atau identik. Ketika dua sumber suara ini kita gabungkan, ini tentu dengan catatan jaraknya sama ya teman-teman. Nanti karena akan ada kita berbicara mengenai phase shifting atau pergeseran fase. Nanti bisa berubah bentuk gelombangnya atau fasenya. Ini asumsinya adalah jaraknya sama, polaritinya sama. Ketika dua gelombang ini disatukan, maka akan membentuk gelombang yang juga identik atau sama, tapi tentu dengan amplitudo yang lebih tinggi. Ini amplitudonya. Jadi dua gelombang ini akan bisa disatukan, atau dalam bahasanya bisa disam ya, bisa ditambahkan atau namanya sum. Jadi kekuatannya akan menjadi lebih tinggi, bisa 2 kali lipatnya. Jadi intinya karena polaritasnya sama, maka dua gelombang itu bisa disatukan atau disamakan. Tapi dengan catatan jaraknya harus juga sama. Nanti karena ketika jarak yang berbeda akan menjadi masalah lain. Itu nanti mungkin pas kita nanti akan membahas masalah fase ya. Jadi ini dulu. Ini yang disebut dengan konstruktif ya. Konstruktif interference. Jadi dua gelombang yang identik, polaritasnya sama, itu akan bisa digabungkan, yang akan menambahkan atau meningkatkan amplitudonya dari gelombang itu disebut dengan constructive interference. Nah, tapi sebaliknya, jika ada dua gelombang, yang satu bentuknya begini, gelombang pertama, yang kedua bentuknya begini. Nah, ini gelombang pertama, ini gelombang kedua. Ini dengan polaritas berbeda. Polaritas terbalik. Maka ketika dua gelombang ini disatukan, maka secara teoritis akan menjadi sebuah garis lurus. Karena di sini positif, di sini negatif. Di sini positif, di sini negatif. Terus begitu. Nah, ini yang diantaranya disebut dengan
cancel. Salah satu contoh cancel itu seperti ini. Ketika polaritas terbalik, ini bisa menyebabkan cancel. Jika kita hanya memasang satu speaker saja, mungkin polaritas terbalik itu tidak begitu kentara, tidak akan terlalu bisa diketahui atau dirasakan di telinga. Kalau hanya satu pasang speaker atau masang sebuah speaker saja, itu tidak terlalu bisa kita rasakan. Tapi coba kita pasang umpama line array, berapa box, kemudian polaritasnya terbalik, maka pasti akan ada dampak yang sangat signifikan terhadap terbaliknya fasa yang kita pasang pada susunan speaker yang line array misalnya, atau apapun lah di ground stack pun kalau sudah beberapa box speaker kemudian polaritinya tidak sesuai, itu bisa menyebabkan cancel teman-teman ya. Cancel itu artinya saling menunda karena tadi ada polaritas yang berbeda. Itu teman-teman. Jadi itu beberapa penjelasan mengenai polarity. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan dengan video berikutnya yang masih membahas tentang polarity, dan nanti juga pada penjelasan yang selanjutnya lagi akan kita praktekkan dengan menggunakan polarity checker. Hati-hati ya teman ya, bukan phase checker, tapi yang lebih tepat sebetulnya polarity checker, karena alat itu hanya menguji polaritas dari speaker, apakah speaker itu maju atau mundur, apakah speaker itu positif atau negatif. Nanti pembahasan mengenai phase atau fase itu juga insya Allah akan kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.